Oke guys, selamat malam. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai Omicron, PPKM, dan uang saham masuk Desember ya guys ya. Sebenarnya market outlooknya nanti akan dibuat ya guys ya, buat alumni dan buat teman-teman yang yang mau dengerin gitu ya. Nanti bisa japri buat teman-teman di luar alumni nanti bagaimana cara mendapatkannya. Oke. Japri ke email ya, nanti gua iniin ya. Oke guys. Jadi Omicron itu kan varian baru ya, yang dimana lagi di maintain sekarang. Di maintain maksudnya di tracking ya, apakah memang fokus ke terhadap vaksin yang ada sekarang memang severe impact-nya terhadap obat-obat yang udah dikeluarkan Pfizer, Merck, dan segala macam bisa terobati gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, hal tersebut memang akhirnya membuat ketidakpastian. Di Amerika juga bilang bahwa dengan adanya Omicron ini kebijakan taperingnya mungkin akan dipercepat dengan menaikkan interest rate gitu ya, atau bunganya akan dinaikkan, bunga banknya akan dinaikkan. Nah, hal-hal seperti ini memang banyak ketidakpastian. Tetapi guys, ini bukan hal yang pertama yang terjadi gitu ya. Pernah terjadi, masih ingat, kadang-kadang manusia cepat lupa ya. Pernah terjadi varian Delta di pertengahan tahun ini ya. Waktu itu memang benar-benar severe banget ya, terutama buat Indonesia, di mana hampir kolaps ya hospitalnya, atau bisa kita bilang memang udah di ujung tanduk banget gitu ya, di mana-mana orang butuh oksigen dan segala macam gitu ya guys ya. Nah, tetapi kita looking at the bright side, sama kayak chart ya guys ya, kita bisa melihat historicalnya waktu itu seperti apa sih gitu ya. Dan waktu itu juga PPKM-nya dinaikin ke level tinggi ya guys ya, di seluruh Jawa Bali kalau nggak salah waktu itu. Dan kita juga bisa lihat itu historicalnya seperti apa ya. Tadi gue utak-atik ya, gue ulak-ulik chartnya, dan kayaknya ada sektor-sektor yang mungkin terjadi. Nah, kalian masih ingat nggak bulan apa terjadinya? Juni Juli ya guys ya, bener nggak? Nah, nanti untuk analisa saham hari ini bersama Om Muntatsir ya, banyak saham-saham yang mungkin masih lucu, tetapi gua akan bahas sektor-sektor. Nah, sektor-sektor ini jangan salah ya guys ya, jangan langsung kalian HK guys, tetap aja harus dilihat chartnya. Hari ini banyak yang koreksi untuk health ya, tapi kita lihat apakah dia akan mantul lagi nggak, membentuk uptrend pakem uptrend nggak? Nah, tahu nggak pakem uptrend apa? Coba dibaca ya. Kalau nggak ikut kelasnya nanti, kalau gue buka kelas lagi ya, tahu tahun kapan ya, 2022 kayaknya. Oke. Nah, yuk kita bahas ya. Jadi pertama guys, ya, kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke sini ya guys ya. Jadi kita pertama kita masuk ke kita masuk ke satu namanya JKSE ya, atau IHSG. Jadi dia turun tes support ya, yang ada di 6488 ya. Ini garis kalau kalian lihat kemarin juga ada ya guys ya. Jadi memang ini titik nadir nadim kali itu kan. Nah, 6437 64525 adalah titik sideways-nya guys. Mudah-mudahan dia sideways di situ ya. Kita lihat ya, tuh di sini ya. Kalau dia jebol di sini, waduh, baru ada di 6343 ya. Hati-hati ya. Lalu setelah itu ada di sini ya, tuh ya, gue sih berharap bahwa dia bisa mantul ya, naik ke atas ya, di area-area sini dan menuju ke atas ya. Ini udah tahun 2017 nih, garis-garis trend line-nya ya. Mudah-mudahan nggak bisa tembus ya, apalagi tembus ke bawah 6100 ya. Jadi ini, nah kalau kita lihat guys ya, kalau kita lihat ada tiga ya, yang lumayan di bulan yang tadi gue bilang, Juni, Juli ya. Di saat itu kita lagi heboh banget, sampai Agustus ya, kita lagi heboh banget. Salah satunya adalah Trans guys ya. Juni, Juli pada turun semua. Di Juni masih naik ya. Kalau kalian lihat di finance atau di JKSE ya,
di monthly ya di bulan Juni ya, ini pemacunya 6 Juni Maret ya guys ya, Juni udah mulai naik ya, dan ini ditopang sama si trans ya guys ya. Nah kalau kalian lihat tuh satu ya, ini di bulan-bulan ini heboh-hebohnya tapi dia masih naik guys tuh ya, ya di sini bottom ya naik nih mulai ya, itu satu. Lalu ada health guys ya, health di sini ada health ya, itu trans. Jadi ada 3 sektor guys ya, yang gue lihat bahwa ini boleh dilihat-lihat. Yang ketiga adalah health. Mana tadi ya, health juga sama ya guys ya, di bulan di monthly-nya ya. Nah, di monthly-nya ini kita lihat bahwa di bulan Juni, Juli naik ya, naik di Agustus doji, tapi dia overall masih naik, terutama di rumah sakit dan klinik ya. Dan kalau kalian lihat di sini daily-nya, wadidaw ya. Nah ya, ya di bulan Juli turun, naik lagi ya. Nah lalu setelah itu yang kedua adalah techno guys ya, yang ketiga ya, yang ketiga adalah techno di monthly ya, ya. Nah di sini kalau di daily lumayan ya, dan jangan lihat yang ini ya, lagi koreksi, tapi apakah dia akan naik? Nah kita lihat ya, no ya, ya secara di daily ya. Dan ini nanti kamu bisa lihat contohnya siapa, The Max ya, MKS ya, yang kayak gitu-gitu. Oke guys, nah untuk saat ini semuanya masih sideways 3 sektor tersebut ya, kecuali health ya masih naik kemarin, terus hari ini koreksi. Kita lihat aja ya, pijakannya ada nggak ya. Contohnya ada di mana? Contohnya ada di IRA ya, koreksi ya, kita lihat tembus ya. Kalau tembus 2118 seru nih guys ya, bisa ke area 3600 kalau tembus ya, ini sideways-nya ya. Lalu setelah itu enough ya, enough juga sama ya guys ya. Kalau dia naik ya, boleh dilihat-lihat ya di atas 2737. Oke. Detail nanti akan dibahas ya di market outlook ya. Ini cuman sedikit aja glimpse ya, kalau kalian mau lihat monggo. Oke. Itu dari gua, saya lepas ke Om Muntansir. Silakan Om, thank you banget atas sharing dan analisa detailnya ya dari stock pick kita. Monggo Om. Alright, selamat malam. Market hari ini gimana? Kalau dari ini ya, dia masih bikin low baru ya. Semoga ketahan ya di area-area 6480, 6500 masih bisa ketahan ya. Jadi tunggu aja pantulannya, nggak usah buru-buru. Yang udah kena SL, disiplin ya, please. Disiplinnya. Yang udah kena area take profit ya mangga ya, direalisasikan dulu profitnya biar nggak nguap lagi ya, jangan sampai ngurangin modalnya. Oke, kita langsung aja bahas saham-sahamnya untuk awal-awal Desember ya.
Di tanggal 1 Desember dibuka merah gitu. Oke, langsung aja kita ke Harum. Untuk Harum, mungkin bakal sideway kecil dulu ya. Kalau saya sih mungkin kalau mau cicil silahkan ya di area 94. Buat SL-nya mungkin bisa dipasang di bawah 8950. Lebih oke lagi kalau dia bisa tutup di atas 9.900. Semoga lancar nyampe ke 11.575 ya. Lanjut ada ship. Untuk ship sendiri, masih belum ini ya. Bener gak nih? Bener ya shipnya. Untuk shipnya sendiri masih di bawah average ya. Belum ada tanda-tanda mantul. Kalau saya sendiri sih ngelihatnya mungkin bakal tunggu dulu ya. Jadi untuk sekarang sih belum. Kalau mau dicopet disesuaikan aja di besok ya saat market live. Kalau misalnya dapat momen silahkan. Cuman buat sekarang minimal tunggu di 935 ya. Cuma lepasnya nggak bisa jauh-jauh ya. 960 mungkin harus sudah dilepas. Batasin aja untuk sekarang. Untuk SL-nya di bawah 900 ya. Kalau tutup lagi di bawah 900 atau dia masih bikin low baru, hati-hati ya. Mungkin bakal ada pantulan di area-area 860-an ya. Jadi hati-hati, oke? Lanjut, ada MLPL. Untuk MLPL, overall sih sebenarnya masih sideway ya. Jadi kalau sekarang mungkin bakal saya tunggu kalau misalnya dia bisa tutup di atas 416 ya. Semoga dia lancar nyampe ke area-area 476 dan ke 520-an ya untuk MLPL-nya ya. Oke, gitu untuk MLPL. Kalau bisa tembus lagi nih dari area sini, dari area 590, 600 ya, mungkin bisa nyampe ke area sini lagi ya, 742-an ya. Gitu. Untuk sekarang, dicicil-cicil dulu aja, atau di fast trade-kan dulu aja. Lanjut, ada Prim. Prim ini oke ya, secara TA, buat dicopet besok sih silahkan ya dilirik-lirik, karena ada probability atau ada kemungkinan dia bakal up besok ya. Cuman nggak tahu lagi ya, tergantung marketnya ya, besok mau dibawa kemana. Untuk sekarang kalau saya mungkin beli di area 440, mungkin bisa lepas pertama di 460. Kalau dia bisa lancar mungkin bisa nyampe area 500 dan ke 550-an ya untuk primnya. Kalau cukup beruntung ya bisa lah nyampe ke 600 lagi ya. Gitu. Untuk SL-nya di mana? Untuk SL-nya pasang aja di bawah 400-an ya. Tutup di bawah 400, prefer dilepas dulu aja karena kemungkinan dia turun atau bagus-bagusnya sideway dulu. Gitu. Lanjut ada SNLK. Untuk SNLK-nya masih lancar jaya. Walaupun hari ini naiknya nggak nyampe 1%, tapi kalau setiap hari naiknya kayak gini ya lumayan ya, kerasa gitu ya. Tinggal sabar-sabar aja, oke? Untuk sekarang batasin aja SL-nya di bawah 16.15 ya. Kalau ditutup di bawah 16.600-an, better dilepas dulu, oke? Semoga dia lancar nyampe ke area 1.800-an. Lanjut, ada IATA. IATA juga mungkin ini salah satu yang mungkin bakal seru ya. Untuk sekarang beli di 75 ya, kalau bisa nawar dapat ya, 75, 76. SL-nya bisa dipasang di bawah 67. Semoga bisa keluar dari area 81 menuju area 90-an ya untuk IATA-nya. Lanjut, ada Mark. Untuk Mark sendiri, kalau saya mungkin bakal tunggu di atas 1.200. Mungkin bisa lepas di 12.50 sampai ke 1.300-an ya. Untuk sekarang pasang aja SL-nya di bawah 1160 atau di bawah 1120 ya kalau misalnya nggak kejauhan. Oke.
Selanjutnya ada Kejen ya. Kejen. Untuk yang ini, untuk yang satu ini prefer di fast trade dulu aja ya. Hati-hati kalau dia udah nyampe area-area 1100, 1085 ya. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk dilepas dulu, oke. Untuk SL-nya di mana? Untuk yang swing di 705 ya, atau di bawah 700, dan area belinya jangan beli di sini ya. Kalau mau swing tungguin koreksinya dulu di 855, oke. Kalau besok dia jalan, better dicopet dulu aja ya. Jadi jangan kemaruk, oke. Lanjut ada BMSR. BMSR hari ini mentok arah, congrats yang udah punya ya. Untuk sekarang dicopet dulu ya. Kalau dia bisa tembus dari 288, mungkin bisa nyampe ke 320, 338-an ya untuk BMSR. Kalau dia koreksi dulu, tungguin aja di area 256. Oke, kalau dia mantul, silahkan dicicil ya. Itu untuk BMSR-nya. Tapi saya sendiri sih prefer dicopet ya. Nggak akan di hold lama untuk yang kayak gini-gini. Lanjut, ada Telkom. Telkom masih lancar jaya. Masih up, belum ada tanda-tanda mau turun. Jadi kemungkinan masih koreksi-koreksi wajar ya kalau sekarang. Hari ini juga udah terlihat mantul. Kalau mau beli, bisa beli di area 4090, SL-nya di bawah 3960. Semoga dia bisa keluar dari 4170. Kalau bisa break lagi, mungkin bisa nyampe ke 4400. Nyampe 4460 ya untuk Telkomnya. Lanjut, ada MDKA. Untuk MDKA masih up. Untuk sekarang SL-nya di mana? SL-nya di bawah 3.500 satunya ya. Belinya di mana? Beli kalau saya mungkin di atas 3790. Semoga dia lancar nyampe ke 4280, 4460 ya untuk MDKA. Lanjut, ada Indosat. Infra atau telekomunikasinya juga oke ya. Salah satunya ada Indosat. Ini mungkin koreksi wajar aja ya, retest support. Kalau dia mantul lagi, mungkin boleh dicicil ya. Di 8050 atau di atas 8200 boleh dicicil menuju ke 8800 ya untuk Indosat. Untuk SL-nya di mana? Kalau sekarang SL-nya bisa dipasang di bawah 7400 dulu ya. Pertama untuk Indosat. Jadi kalau misalnya yang belum terlalu yakin, tunggu mantul dulu aja ya. Kalau dia turun lagi, mungkin baru ada pantulan di area 7.700 gitu untuk Indosatnya. Jadi tunggu aja, nggak usah buru-buru ya. Selanjutnya ada Excel. Untuk Excel, semoga bisa nyentuh 3.230 sampai 3.350 ya. Untuk belinya di mana? Untuk belinya 3080, SL-nya bisa dipasang di bawah 2920 ya, atau di bawah 2.900 untuk Excel. Lanjut, ada satu. Untuk satu, mungkin bisa tunggu di 96. SL-nya di bawah 91 ya. Semoga dia lancar nyampe ke area 100-104 ya. Untuk satunya ya. Lanjut, ada Aldo. Aldo juga salah satu yang seru ya menurutku. Setelah dia break dari sini kemarin, ini lancar jaya ya. Masih up terus. Cuman hati-hati kalau dia mau koreksi dulu ya. Jadi untuk yang swing tunggu dulu aja koreksinya ya. Atau yang mau copet silahkan ya. Mungkin bisa lepas di area 1085, 1100-an ya untuk Aldo-nya. Jadi dipertimbangkan aja, oke? Lanjut, ada SWOT. Ya, SWOT ya. Untuk SWOT, arah ya hari ini. Cuman hati-hati ya. Kalau misalnya ada yang pom-pom kanan, pom-pom kiri ya. Takutnya beli di pucuk terus
turun ya. Apalagi kalau misalnya turunnya itu sampai ARB ya. Jadi kasihan banget kalau misalnya beli di pucuk ya. Kemungkinan ini besok open gap ya. Kalau dilihat dari volumenya. Untuk sementara prefer dicopet dulu ya. Jangan sampai tuh ya. ARB kita sekarang tuh minus 7% ya. Jangan sampai sehari kita hilang itu nyampe 15% ke atas ya. Kan sayang banget ya. ARB kita aja maksimal sekarang itu 7% ya. Jadi kalau minusnya 15% sendiri, apa ya? Ya gitulah ya pokoknya. Jadi dicopet aja ya, jangan kemaruk. Kalau misalnya udah cuan, bungkus aja, oke? Atau cepet-cepet kabur sebelum diguyur ya. Ingat ya, udah diingetin gitu ya. Jangan sampai beli di pucuk, oke? Lanjut, ada TRJA. TRJA tunggu aja pantulannya ya. Ini masih koreksi wajar kalau dia mantul. Yang pertama mungkin saya bakal beli di atas 500 ya. Mungkin bisa lepas di area 540 atau 520 lah ya paling dekatnya. Gitu. Jadi kalau besok masih bikin low baru, jangan dibeli dulu ya. Low baru tuh kayak gimana sih gitu kan. Low baru tuh ya kayak gini nih. Untuk sekarang, untuk hari ini dia bikin low yang lebih rendah daripada hari kemarin. Berarti ini low baru. Dia buat low baru gitu. Jadi belum ada tanda-tanda mantul. Itu aja sih ya. Tunggu aja mantulnya ya untuk yang swing gitu. Kalau dia nggak mantul besok, tunggu aja. Mungkin di area-area 462 ya baru mantul. Atau buruk-buruknya di area 446. Jadi nggak usah buru-buru tuh ya. Takutnya dibeli turun gitu kan. Lanjut, ada aman. Untuk aman sih masih jalan ya, masih lancar, cuman nggak terlalu liquid ya. Jadi kalau mau masuk ya jangan banyak-banyak ya. Hari ini juga nggak bergerak ya. Jadi open sama close-nya di harga yang sama ya, di 530 gitu. Semoga dia lancar nyampe ke 560 ya. Untuk SL-nya pasang aja di bawah 490 ya untuk amannya. Lanjut, ada Unique. Unik juga dicopet ya boleh ya. Kalau mau swing mungkin bisa tunggu di 12.075 ya. Semoga dia lancar nyampe ke 13.575. Untuk SL-nya sekarang di bawah 11.200 dulu ya. Untuk uniknya ya. Lanjut ada MTSM. Untuk MTSM-nya untuk ini dicopet dulu ya. Karena ini mungkin baru-baru ini ya ada uang yang masuk ya. Kemarin-kemarin kan nggak liquid nih. Tuh, bisa dilihat ya. Nggak terlalu liquid tuh kemarin-kemarin. Baru dari sini-sini aja nih. Baru dari November kemarin aja nih. Mulai ada yang masuk ya. Jadi untuk sekarang bisa dicopet dulu ya. Mungkin bisa nyampe ke 480. Untuk SL-nya batasin aja ya. Nggak usah terlalu banyak ya. Kalau saya sih minus 5% udahlah out dulu aja gitu ya. Minus 3% atau minus 5% out dulu aja gitu. Cari yang lain, oke? Lanjut, ada BAT ya. Ini juga lancar ya, jalan. Cuman hati-hati ya. Yang kayak gini juga nggak terlalu liquid ya. Volumenya juga cuman 1M ya hari ini. Nah, jadi untuk sekarang mungkin dia masih lancar. Mungkin bisa nyampe ke 960 ya. Untuk SL-nya pasang aja di bawah 910 untuk sekarang. Area belinya ya atur-atur aja ya kalau bisa. Kalau mau dapat 935 atau di 940 ya silahkan ya. Gitu untuk sekarang. Selanjutnya ada BNBA. BNBA juga masih cakep nih ya. Mungkin ini ada pattern-patternnya ya. Kalau dia bisa keluar dari 3770 mungkin bisa nyampe 4,5 ya, 4.500-an ya. Untuk yang mau dicicil dari sekarang silahkan. Kalau bisa di 3410 ya, cicil. SL-nya bisa dipasang di bawah 3090 ya untuk BNBA. Hati-hati ya di area-area sini 3790 kalau nggak kuat mungkin bakal sideways dulu lagi kayak gini ya.
gitu sampai dia break. Either itu break resisten atau break support gitu. Jadi trade your plan ya. Lanjut ada care. Untuk care sebenarnya masih oke ya. Selama dia nggak turun di bawah 470 bisa diasumsikan atau dipertimbangkan untuk di hold dulu ya. Untuk sekarang beli di area 498 mungkin bisa lepas di 524 550 ya untuk care-nya. Selanjutnya ada API. Untuk API hari ini juga lumayan ya, 24% ya, nggak arah ya, cuman lumayan nih, volume juga lumayan tinggi hari ini. Untuk besok dicopet aja ya, nggak usah di hold lama-lama, takutnya sekali naik, nanti dia turunnya kayak gini ya, kayak sebelumnya di sini ya. Apakah bakal keulang? Kita lihat besok ya. Karena takutnya ya sayang aja gitu, sayang waktunya ya kalau misalnya kita tahan ya. Mending cuan bungkus aja untuk yang ini, oke? Hati-hati ya di area 240 sampai 250-an. Gitu, lanjut. Ada DJIK. Untuk DJIK setelah koreksi kemarin, hari ini juga sejak 3 hari lalu ya, lumayan ada kenaikan. Untuk sekarang bisa beli di 167-an ya. Mungkin bisa lepas di area 184, 180 ya. Untuk SL-nya, untuk SL bisa dipasang di bawah 150, oke? Itu untuk DJIK, lalu ada yang terakhir ada SAMF. SAMF juga masih lancar ya, hati-hati ya, ini udah masuk area resisten kalau kita kotakin ya. Nah, area-area sini area-area resisten ya. Jadi better nunggu break aja sih menurutku ya. Atau mau dicicil dari sekarang ya silahkan ya. Di 1265, SL di 1190. Cuman hati-hati di 1375 ya. Kalau dia bisa keluar nih dari area 1400-nya, bisa tembus. Mungkin bisa nyampe ke 1670 ke 1850. Gitu. Itu untuk SAMF. Oke, that's all untuk analisanya. Keep safe ya, ini ada varian-varian baru COVID nih, hati-hati. Nggak usah kemana-mana dulu, kita diem di rumah aja atau trading di rumah aja. Oke, sekian analisanya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Have a good night and bye-bye. Silahkan Om Yusa untuk dilanjutkan. Oke. Kita bahas saham-sahamnya ya guys ya. Mari kita bahas saham-sahamnya. Pertama kita masuk ke kita masuk ke Instagram ya guys ya. Pertama Temas, kalau entry sekarang gimana Om? Kalau Temas, kalau entry sekarang gimana Om? Nah, kita masuk sini ya. Pertama dari Instagram ya guys ya. Temas kalau masuk sekarang gimana? Kalau masuk sekarang, kalau menurut saya tunggu pantul dulu ya. Either itu di 790 atau 820 ya. Masih oke sih sahamnya ya, membentuk pattern uptrend. Tetapi kalau saya tunggu dia mantul dulu kalau saya ya, rebound dari support ya, rebound ya, beneran rebound ya, bukan sentuh support ya. Oke. Lalu setelah itu kita ke MPPA, pas ini gitu ya. MPPA udah dibahas ya kalau nggak salah sama Om Muntansir, belum ya, baru awal sekali guys. Kalau dicopet sih oke ya.
ya, baru 2 kali doang tembus dikit udah banyak yang mau beli ya. Tapi overall kalian lihat ya, secara keseluruhan cuy, downtrend ya. Jadi kalau misalnya dia bisa tembus 672 700 sih mungkin oke ya. Tapi kalau sekarang ya targetnya 650-an atau 670-an ya. Oke, lalu setelah itu ada Pegas DGNS. Pegas ya, koreksi ya guys ya, itu ya, hati-hati kalau dia tembus ke bawah 1420. Nah itu apa namanya, mungkin pantulan bisa di 1400 ya, kalau misalnya dia mantul ya. Ini kayaknya masih kencang mau turun nih guys ya, jadi please be careful ya. Dan ini kayaknya mau sideways dulu ya. Kalau gua akan tunggu di atas 1560 atau 1600 ya untuk gua beli. Oke. Lalu setelah itu DGNS. DGNS kalau menurut gua masih flat ya guys ya, di atas 890 ya. Seperti yang gue bilang tadi ya, saham health boleh dilihat ya, terutama lab-lab ya, dan juga rumah sakit ya. Tapi belum nih ya, jadi jangan beli dulu kecuali kalian mau beli di 720 ya, di bawah sini ya, di 720 ya. Oke, nih di bawah 720. Oke, lanjut setelah itu apa namanya, MLPL dan BGTG INKP. Caelah, banyak bener cuy ya, jangan banyak-banyak pegang saham. Kalau bisa manage 1 aja udah bagus, ini mau megang 3 ya, luar biasa. Oke. Pertama MLPL nya udah dibahas ya, lalu BGTG dan INKP ya. BGTG masih sideways ya, cenderung sideways. Yang kalau dia mantul dari 224 mungkin bisa ke 266 ya. Kalau ini jebol ke bawah menuju 170 itu BGTG. Lalu setelah itu ada INKP. Ya, masih turun ya guys ya, INKP-nya ya, harus hati-hati ya. Ya, ada sinyal begini Om Harami, ya, biarin aja ya. Kalau besok naik sih nggak apa-apa ya, tapi targetnya nggak banyak-banyak, 8275 aja ya. Oke, lanjut setelah itu ada apa namanya, Look dong Om, Look, LUCK ya. Hari ini ada yang minta SP ya, gitu ya. Gue bilang boleh dicopet ya. Nggak tahu tuh berhasil dicopet ya. Katanya mau ikut apa gitu ya. Kalau berhasil dicopet sih bagus ya, gitu, karena ini memang merah dan ini merah terus, ininya banyak buy pressure-nya, sell pressure-nya ya. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Apalagi kalau tembus 398 ya, mungkin akan tutup gap ya di 354. Oke. Lalu setelah itu BBYB, BBNA, BBYB ya, BNBA-nya udah dibahas sama Om Tansir. Lagi tunggu sebentar nih ya, wajar kayak begini nih guys ya, sideways di atas, mudah-mudahan jebol lagi menuju 3000 ya. Lalu setelah itu BNBA-nya udah kan ya, lupa gua. BNBA ya, BNBA-nya udah. Oke. Lalu setelah itu ada BBKP. Hari-harian ditanya terus aja BBKP ya. Dan jebol ya, hati-hati kalau jebol dari 274 guys, ke bawah lagi ya. Ini tanda-tanda false break nih ya guys ya. Nih lihat, der naik turun lagi, der naik turun lagi. Ini udah digarisin ya, ini tanda-tanda false break. Mungkin akan ada pantulan di area 258 atau di 240. Hati-hati ya kalau dia jebol nih ya dari 272-nya ya. Lalu analisa MEPA udah, lalu CESIS ada potensi mantul nggak Om? CESIS. CESIS ya, CESIS ada potensi mantul nggak? Ada ya, mudah-mudahan bisa ke 177, kalau besok bisa tembus 155. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke Stockbit ya.
Stockbit ada kesini MLPL dan TINS ya. TINS-nya kita udah, MLPL-nya udah ya. TINS masih turun ya guys ya. Buat kalian yang kena pom-pom ngeliatin komoditi, bagus ya. Udah gue bilang ya, tunggu 1700 ya. Nggak percaya diambil juga ya, udah monggo ya. Dan harus hati-hati karena kalau kita lihat guys, ya masih masuk downtrend lainnya. Oke, lanjut. Setelah itu Om Look gimana ya besok? Om Look gimana ya, itu tadi ya, tadi udah gue omongin. Same dan Sochi, Same dan Sochi nggak ada ya. Oke, lanjut di sini Same. Masih turun ya guys ya. Kalau saya lihat kalau dia tembus 510 ya. Lalu Sochi juga sama ya. Masih sideways ya. Dan kalau tembus dari 185 hati-hati ya. Jebol ke bawah, apalagi kalau jebol 182 ya. Ngeri ke sampai 140. Same tadi ya, sama nih, udah jebol malah ya. Dan ini kalau jebol lagi 400 bisa ke 368 ya, baru mantul ya. Bentukannya ini udah bentukan turun nih guys ya, jadi harus hati-hati. Lanjut kita ke YouTube. MLPL Pegas udah, terima kasih Yusa Om Yusa Os the best. Udah ya, dianalisa pakai celdal Om. Nggak bisa, kalau mau naik ya iya, kalau ini belum ya. Oke, sip, itu aja dari gua guys. Dan thank you banget Om Muntansir, dan buat Om Swing Trader juga thank you banget. Dan semoga buat teman-teman yang udah dengerin, semoga bisa membantu analisa dan trading plan-nya kalian. Itu aja dari gua, semoga cuan. See you, have a good day and have a good night. Bye bye.